Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai topik 5, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif. Tapi sebelum saya sebagai moderator mempersilakan teman-teman saya untuk memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, member kelompok saya itu ada Maya Yana, yang kedua ada Siti Alawiyah Yanzani, itu saya sendiri, yang ketiga ada Meita Anggraini, dan yang keempat ada Yuliana. Sebelum kami menjabarkan mengenai hasil diskusi kami, ada baiknya saya ingin memberikan intermezzo mengenai apa sih pembelajaran atau presentasi kami hari ini. Baiklah teman-teman, pada tahapan kegiatan ini, kami sebagai mahasiswa diminta untuk melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif di sekolah tempat kami PPL. Sebelum melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah, kami harus terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan nih, seperti tahapan pada praktik pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Persiapan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah itu adalah meliputi pertama, mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah. Ada SMP atau MTS, ada SMA atau SMK, di mana kami akan melaksanakan praktik pembelajaran. Yang kedua, ada menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan memanifestasikan rencana pembelajaran kami dalam bentuk modul ajar. Yang ketiga, ada menyiapkan asesmen, yaitu ada 3 asesmen, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, itu tadi intermezzo dari saya, yang mana akan teman saya jelaskan. Soal pertama, yaitu mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah, yaitu SMP atau MTS, SMA atau SMK, di mana tempat kami praktik dari pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Meita Anggraini. Kepada Meita Anggraini, saya persilahkan. Baiklah, sesuai dengan poin nomor 1, yaitu mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah, SMP atau SMA, di mana Anda akan melaksanakan praktik pembelajaran. Sesuai dengan tempat praktik pembelajaran kami, yaitu di SMA 9 Palembang. Di sini kami fokus pada kelas 10, yang mana ada di fase E. Sesuai dengan capaian umum, untuk jenjang di fase E, yaitu peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Selanjutnya, berbagai jenis teks seperti narasi, deskriptif, prosedur, eksposisi, di konteks, dan teks autentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Nah, di sini peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang sangat sesuai dengan usia mereka pada fase ini untuk mempelajari atau mendapatkan informasi. Jadi pada capaian umum ini, keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris akan mulai berkembang. Peserta didik pun memproduksi teks list. Peserta didik pun pada fase ini akan mampu untuk memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman saya, Meita Anggraini. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2 mengenai penyusun perencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan manifestasikan rencana pembelajaran kami dalam bentuk modul ajar akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuliana. Kepada Yuliana, saya persilahkan. Baiklah, saya Yuliana akan melanjutkan presentasi pada poin nomor 2, yaitu tentang menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan manifestasikan rencana pembelajaran Anda dalam bentuk modul ajar. Pada poin ini, setelah kami memilih capaian pembelajaran
yang kami gunakan pada saat melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 9 Palembang pada akhir fase E, yaitu kelas 10. Kami menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, yang sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga pada saat kami menyusun rencana pembelajaran dan asesmen, kami menyusunnya dalam bentuk modul ajar dengan materi rekonteks pada kelas 10. Pada modul ajar yang kami susun, terdapat beberapa komponen yang terdiri dari informasi umum yang berupa identitas modul, di mana identitas modul terdiri atas satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 9 Palembang, kelas 10 fase E, mata pelajaran bahasa Inggris, alokasi waktu 2 jam pelajaran, dan tahun penyusunan 2022-2023. Selain itu, juga terdapat kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Kemudian, untuk komponen inti yang berupa tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baiklah, terima kasih untuk teman saya yaitu Yuliana. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan nomor 3, yaitu menyiapkan asesmen yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Sebelum teman saya menjelaskan apa itu asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif, teman saya akan menjelaskan tentang asesmen terlebih dahulu. Saya akan memaparkan bagian pertanyaan yang ketiga, yakni tentang bagaimana menyiapkan asesmen diagnostik, formatif atau sumatif yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Baiklah, sebelum menuju ketiga jenis tersebut, terlebih dahulu alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih itu asesmen. Seperti yang kita ketahui ya, di sini asesmen itu adalah proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik ya, dengan aturan tertentu. Nah, asesmen itu sendiri dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah apa selanjutnya dalam proses pembelajaran ya. Nah, setelah diperoleh hasil asesmen itu, maka dilakukanlah yang namanya nanti proses penilaian. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik juga bersifat sederhana dan informatif ya, dengan melakukan asesmen ini dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut yang akan kita lakukan. Nah, hasil asesmen itu juga bisa digunakan ya oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua juga sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan suatu pembelajaran. Secara khusus, asesmen pembelajaran oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan juga mendeteksi kebutuhan remedial siswa atau peserta didik. Nah, setelah mengetahui nih apa itu asesmen, pengertiannya apa, yang sangat luas tadi, saya akan memberitahu dulu nih teman-teman. Sebenarnya asesmen itu ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif, dan juga ada asesmen formatif. Akan dijelaskan oleh teman saya kembali, atau Asesmen diagnosis itu sendiri apa? Asesmen diagnosis merupakan asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran ya, untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik, baik itu dari aspek kognitif ataupun dari aspek non-kognitif. Nah, hasil asesmen itu sendiri biasanya digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik. Peserta didik yang memiliki perkembangan atau hasil belajar yang paling tertinggal berdasarkan asesmen diagnosis diberikan pendampingan ya, belajar secara afirmatif. Kemampuan dan keterampilan siswa ini juga di dalam sebuah kelas berbeda-beda biasanya ya. Nah, dengan adanya asesmen diagnosis ini kita bisa mengetahui
kemampuan siswa itu, apakah dia lebih cepat paham dalam topik tertentu, ataukah dia juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami topik tersebut. Jadi seorang siswa itu cepat paham dalam suatu topik itu belum tentu dia cepat paham dalam topik lainnya. Makanya kadang kita menerapkan asesmen diagnosis pada awal proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada yang namanya asesmen formatif. Nah, untuk masuk ke asesmen formatif ini, kita alangkah baiknya tahu dulu tuh apa sih arti asesmen formatif itu sendiri. Nah, asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran ya. Nah, hasil asesmen formatif itu berguna bagi guru untuk mengambil tindakan ya, dan memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaannya atau kompetensinya yang secara optimum. Nah, asesmen formatif ini juga dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Nah, perlu kita ketahui juga asesmen formatif ini dia lebih ditekankan pada proses pembelajaran ya. Nah, dia juga melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang mana itu bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa atau peserta didik itu sendiri selama proses belajar berlangsung. Nah, penilaian ini juga akan memberikan umpan balik ya bagi penyempurnaan program pembelajaran dan mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan dari proses pembelajaran kita. Dan asesmen formatif ini juga merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran ya. Nah, dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik, peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita masuk ke asesmen sumatif. Di sini artinya asesmen sumatif itu sendiri asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran ya. Asesmen sumatif ini juga tidak selalunya dilakukan di akhir pembelajaran, bisa juga di akhir satu semester proses pembelajaran, tidak selalunya di misalnya per mata pelajaran, tapi juga bisa di akhir pembelajaran. Hasil asesmen sumatif ini juga digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa ya, peserta didik, mengukur konsep pemahaman peserta didik, dan untuk mendorong melakukan aksi dan mencapai kompetensinya yang dituju. Dalam asesmen sumatif ini juga mencakup lebih dari satu pokok bahasan biasanya, bisa juga ya, tidak hanya satu bahasan. Dia juga untuk mencakup beberapa pokok bahasan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk mengetahui sejauh mana sih peserta didik dalam berpindah dari satu unit topik atau pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Asesmen sumatif ini juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir satu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran diajarkan dalam satu semester. Seperti yang saya sebutkan di awal ya, dia bisa digunakan untuk diterapkan dalam satu semester, di akhir satu semester ataupun di akhir per ruang lingkup pembelajaran, ruang lingkup studi, atau di satu bab terakhir bisa juga sumatif ini kita gunakan. Baiklah, mungkin itulah penjelasan dari saya tentang asesmen, yakni asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Mungkin itu saja. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, ini tadi udah dari penjelasan semuanya, ada 3 penjelasan dari teman-teman saya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ini kami dapatkan dari kelompok 4. Oke, pertanyaannya itu adalah apa saja sih bentuk-bentuk dari asesmen formatif? Sebenarnya bentuk-bentuk dari penilaian atau asesmen itu ada banyak sekali, tergantung dari capaian atau tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu sendiri. Contoh-contohnya kayak gimana? Contohnya ada bentuk asesmen yang sudah umum yang dilakukan banget ya di sekolah-sekolah, itu ada observasi. Observasi itu kita bagaimana cara kita mengetahui peserta didik itu dilakukan oleh guru itu sendiri. Kita mendalami dari peserta didik itu sendiri. Ada juga penilaian diri. Penilaian dirinya ada penilaian atau tempat juga ada ulangan harian. Sering sekali kita dengar ulangan harian kalau misalnya kita dari sekolah. Ada juga penugasan. Terus ada tes praktik, ada proyek, ada juga portofolio,
yang semuanya disesuaikan dengan karakteristik dari kompetensi itu sendiri. Jadi kita melihat lagi bagaimana sih asesmen apa sih yang cocok untuk anak-anak murid kita. Tidak ada asesmen yang sangat baku, itu menyesuaikan dari murid kita sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan asesmen bagi seseorang siswa yang memiliki kemampuan dan pencapaian di bawah rata-rata dari teman sekelasnya. Tapi nih, biasanya dia kalau di akhir itu sangat bagus sekali penilaiannya. Oke, tadi seperti asesmen yang sudah saya jelaskan, itu ada observasi. Itu sangat bagus banget digunakan untuk murid. Jadi yang pertama kita harus menganalisis dulu permasalahan yang menyebabkan peserta didik itu mendapatkan nilai di bawah rata-rata pada proses pembelajaran. Jadi kita mengetahui dulu nih, apa sih, kenapa sih, kenapa, bagaimana gitu ya. 5W1 hanya digunakan. Jadi sudah kita tahu nih permasalahan apa yang dihadapi siswa, kita harus tahu juga mengetahui gaya belajar dari siswa itu sendiri. Gaya belajar apa sih yang cocok? Ada visual, ada audiovisual, ada kinestetik, itu banyak sekali gaya-gaya belajarnya. Jadi kita harus tahu gaya belajar anak murid kita ini kayak gimana. Jadi kita sendiri harus menyesuaikan, dan juga kita bisa mengelompokkan gitu. Selanjutnya ada setelah mengetahui permasalahan, kemudian tuh seorang guru atau seorang pendidik memilih asesmen yang sesuai. Biasanya anak-anak kayak gini tuh harus kita pilih di akhir nih, karena dia pengecualian anaknya. Jadi kita bisa milih self assessment dan juga performance assessment dari anak itu. Jadi sebagai penyelesaiannya, self assessment ini dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Jenis asesmen ini juga nih bisa menjadi catatan tambahan bagi guru, karena kita langsung mengetahui muridnya itu secara langsung. Sedangkan performance assessment ini merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penilaian yang mengharuskan siswa mendemonstrasikan langsung hal-hal yang mereka mampu dan ketahui melalui tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan proyek, atau melakukan suatu kegiatan. Jadi kita melihat performance-nya anak ini kayak gimana secara langsung. Jadi kita langsung melihat dengan dari mata ke mata gitu ya kalau istilahnya. Jadi kita harus bisa tahu anak-anak murid kita ini kayak gimana kemampuannya gitu. Karena dia jauh di bawah rata-rata, tapi pasti anak itu ada kemampuan tersendiri. Kita nggak bisa memukul rata seorang anak semuanya sama, karena anak itu spesial. Otomatis pasti dia punya kemampuan spesialnya sendiri. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil diskusi kami. Pesan untuk para guru bahwa semua anak itu spesial. Tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan anak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.